Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu tiang, para santri dan asatidzah yang semoga senantiasa kekijanan kesehatan, kemudahan, keistiqomahan dan hidayah oleh disida Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Lek pertemuan makin niki untuk sementara dek terbaca kitab Bulughul Maram. InsyaAllah lek pertemuan karing sekali ia terbahas. Makin lek pertemuan singkat makin niki tiang ingin mengedukasi tiang pelungguh senamian tentang bagaimana berbicara menyikapi perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan pendapat para ulama. Nah, jadi niki masalah paling penting karena di tubuh umat Islam niki sering terjadi cekcok, perkelahian, kemudian besia, saling jagur atau saling usir, saling gedekan gara-gara masalah berbeda pendapat. Nah, berbicara menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat. Sehingga perbedaan pendapat niki sesuatu yang ndek tebau hindari. Karena niki sudah nyata, ndek tebau si terhindari. Misalkan dia terpaksa dengan jangan secara apiaran satu negara sopok pengajian sakode marak niki doang ndek mungkin apiaran satukan dalam satu pendapat. Nah, karena Nabi perbedaan niki sampun terjadi oleh masa para sahabat, kemudian masa tabi'in, setelah murid-murid para sahabat atau tabi'ut tabi'in. Nah, makin bu itu misalkan melen satukan masyarakat dengan satu pendapat di tebau. Imam-imam belik doang laik terjadi perselisihan sangat dahsyat, perselisihan yang sangat besar dalam hukum-hukum fikih. Padahal dalilnya pada baca, ayatnya pada hafal, hadisnya lagu kok baun terjadi perbedaan niki kok napiaran terjadi perselisihan, apakah mazhab A dia nak kadu dalil, apakah mazhab B dan kadu hadis. Selapuan niki dasar pokok utama dalam bermadhab, dalam beragama niki harus kembali jok Al-Quran dan hadis. Selapuan imam niki dinarak. Namun kena misalkan apa dasar utama dalam beragama, namun kena Taurat ya kafir jarin. Selapu madhab nabi bahasanya dasar utama dalam bermadhab, dalam beragama niki adalah tulak jok Al-Quran, tulak jok hadis. Nah, mara bahasan desida Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Amun sida berselisih pendapat, beda pendapat tulakan jok Al-Quran, tulakan jok hadis. Lagu makin sampun pahami hadisnya sampun, sampai hadisnya sampun tahu lagu kok ini berbeda pendapat. Nah, jadi ndak mentang-mentang laun makin oh ini
harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kadang salah dalam memahami ayat dan salah dalam memahami napiaran perkataan para sahabat. Nah, jadi makin ada yang tidak sampai salah langkah, kemudian salah sikap. Nah, salah sangka, misalkan oh ini mau tele pengajian, akhirnya klaim dengan sak lain salah. Bisa jadi apa yang tiang sampaikan berdasarkan pengetahuan tiang lemah, tapi sak gawe ini si dengan lainnya lebih kuat. Ndak taklid berdasarkan boleh misalkan oh tiang lebih yakin elek kiai niki, tiang lebih yakin elek tuan guru niki, elek syekh niki. Lagu amun ara dengan lain berbeda pendapat kanci itu ndak terpaksaan, nabi sak yakini oh si deni ya salah. Menurut pengajian tiang elek niki sak benar. Niki makin tiang bacaan berembe bahasa-bahasa para ulama tentang masalah niki. Jadi perlu tiang tahu niki perbedaan niki sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya pasti arak. Nabi maksudnya amun terdait guru berbeda pendapat dalam suatu permasalahan, tidak langsung terhukumi bahwasanya guru niki sesat. Ibeda kanci tong guru lain, ibeda kanci ustadz lain, ibeda kanci, karena perbedaan ilmu beda langan nginem beda rasanya. Marah niki. Jadi marah basin desida Allah Subhanahu wa taala, marah baru yang sampean perbedaan niki memang suatu yang pasti terjadi. Nah, marah basin desida Allah, walau syaa rabbuka, amun mele desida Allah Subhanahu wa taala, la ja'alan nasa ummatan wahidatan. Amun desida Allah niki berkehendak, amun mele desida Allah niki jangan pinak manusia niki sakit pendapat, adina sopok pendapatnya, adina bersatu. Amun desida Allah berkehendak mele lagu nabi wala yazaluna mukhtalifin, lagu manusia niki senantiasa ia berselisih, berbeda pendapat, karena tidak mungkin. Saya ingat nabi perbedaan ilmu, alim sak sekik kanci alim sak lain, masing-masing memiliki kelebihan dan keistimewaan, memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Jadi terjadilah perbedaan pendapat niki. Kemudian nabi sebab-sebab paling besar, paling belik sehingga terjadi perbedaan pendapat niki. Yang ringkaskan dari beberapa kitab para ulama, diantaranya nabiran Syekh Ahmad Al-Ghamidi dalam kitab tentang berbicara bermuamalah dalam masalah khilafiyah fiqhiyah. Ini kitab sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Ghamidi rahimahullah. Beliau meninggal beberapa tahun yang lalu, kebetulan saat yang umroh tahun 2018 niki yang berziarah ke beliau, kemudian tiang dihadiahkan sebuah kitab yang sangat kecil tapi faedahnya luar biasa. Berbicara nabiaran menyikapi khilaf, sehingga makin tubuh umat Islam terpecah belah, saling menuding, saling menyesatkan, saling menyalahkan. Karena keterbatasan ilmu akhirnya cekcok yang mengakibatkan pertumpahan darah, dan niki terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Dalam satu madrasah saja yang di Yaman, dalam satu madrasah, dalam satu pesantren, antara guru dengan murid ini adalah biasa perbedaan pendapat. Satu guru tidak mengharuskan muridnya mengikuti pendapatnya, murid satu dengan yang lain tidak harus saling diberikan kebebasan selama dia punya kemampuan dalam memilah. Jadi pertama, sebab-sebab perbedaan pendapat ulama niki ada sekitar 5 sebab utama. Pertama niki adalah perbedaan dalam memahami dalil. Niki
Jadi jangan sampai terkena oh pendapat ni dik narak dalil ni, hindari. Jangan sampai terkurang ajar ketika misalkan baca kitab para ulama, oh pendapat sak ni dik narak dalil ni. Jadi amun terketuan misalkan isi masyarakat, isi jamaah berembe masalah niki, oh sebatas pengetahuan tiang yang kuat adalah niki, amun sak niki ndak tiang tahu, ndak sampai kena oh ni jak dia narak dalil ni. Jadi selapuk mazhab niki ia berdua dalil, cuman perbedaannya dalam memahami dalil. Apakah napiaran ditafsir secara kias atau secara majas, secara hakiki atau secara majas. Contoh misalkan dalil tentang bersentuhan, apakah bersentuhan kance dengan nina niki membatalkan wudu atau endik? Bersentuhan kance dengan nina niki apakah membatalkan wudu atau endik? Nah, para ulama niki berbeda pendapat dalam masalah niki. Lagu besak kuat, sama-sama punya dalil. Mazhab Syafi'i berdua dalil, mazhab Hambali Hanafi berdua dalil. Dalilnya pada langan Al-Quran, cuman perbedaannya adalah cara memahami dalil niki. Misalkan dalilnya Nabi sama, aula mastumun nisa. Dalam Al-Quran desida Allah Subhanahu wa taala berbahasa aula mastumun nisa, amun tiang pelunggu bersentuhan kanci dengan nina. Lagu cara memahami dalil niki berembe. Mazhab Syafi'i memahami dalil ni hakiki, secara hakiki. Nabi maksudnya la mastumun nisa, amun dia bersentuhan niki, makna secara hakiki bersentuhan niki adalah ya sebatas bersentuhan. La masumun nisa, amun dia bersentuhan kanci dengan nina, oh maknanya secara hakiki. Mazhab sak lain, oh niki tidak bermakna hakiki tapi dimaknai secara majas. Napi majas ndik makna hakiki, lagu majas. Apa artinya? Oh la masa niki makna majasnya adalah bersetubuh. Ndik maksudnya secara hakiki artinya itu bersentuhan terus batal wudu. Menurut pendapat mazhab Syafi'i. Lagu menurut pendapat sak lain, Hanafi, Hambali, beberapa ulama Hambali mengatakan la mastumun nisa niki ndik maknanya secara hakiki tapi secara majas. Napi artinya bahwasanya menurut pendapat sahabat sak lain, la masa niki dimaknai, diartikan dengan sak bersetubuh. Berarti menurut Hanafi, Hambali amun bersentuhan kaji dengan nina ndik batal, sehingga arti la mastumun nisa niki secara majas bahwasanya bersetubuh. Kemudian niki secara ada memaknai secara majas kanci hakiki. Kadang dalam memahami perintah, dalam memahami perintah, desida Allah atau desida Rasul memerintahkan, misalkan mandilah, igtasilu yaumal jum'ah. Desida Nabi perintahkan mandilah tiang pelungguh niki ele jelu Jumat. Niki dalilnya para ulama untuk menjadikan sebuah hukum apakah mandi Jumat niki wajib atau sunnah. Jadi tidak teparan oh mandi Jumat no hukumnya wajib, dalilnya malah niki. Nah ulama sak mengatakan sunnah, dalilnya juga niki pada. Jadi sekelapuannya kembali kepada Al-Quran dan hadis, cuman dalam memahami dan napiar dalam istimbat, dalam menerapkan niki berbeda. Jadi para ulama kenapa mengatakan wajib? Sehingga arah usul fikihnya mengatakan al-amru yaqtadil wujub. Oh setiap perintah dalam Al-Quran, setiap perintah dalam hadis niki oh menunjukkan napiaran hukumnya wajib. Ulama sak berpendapat sunnah niki menggabungkan antara perintah niki dengan hadis-hadis lain. Akhirnya muncullah
hukum, oh hukumnya sunnah. Setelah penggabungan niki ndekna memahami satu hadis doang, menggabungkan antara hadis-hadis yang lain. Jadi muncullah hukum, oh niki hukumnya sunnah, dalilnya niki hadis yang sama, tapi dalam istimbat, dalam penerapannya berbeda. Nah, jadi kesimpulannya, jadi jangan sampai misalkan mencela, mengklaim bahwasanya oh pendapat niki denara dalilnya atau pendapat niki menyelisihi dalil Al-Quran atau sunnah. Contoh lain, ayat yang mengatakan wasariqatu faqta'u aydihum. Desida Allah berbahasa dengan maling nina ataupun mama pelang imana. Dalilnya jelas. Desida Allah memerintahkan amun dengan maling nina maupun mama pelang imana. Lagu para ulama berbeda cara memahami dalil niki. Ada yang memahami secara umum, ada yang memahami secara khusus. Ulama yang memahami hadis niki secara umum, nina mama amun maling pira-pira na paling, maka harus pelang imana. Nah, pendapat ulama lain tidak secara umum, secara khusus. Tapi dikaitkan dengan dalil-dalil yang lain, maka maling niki harus arak ketentuannya, pira nisabna, pira batasannya palingnya baru untuk pelang imana. Kemudian arak kaidah-kaidah lain, arak ketentuan-ketentuan lain, sehingga barulah dipotong tangannya. Ndik terpahami secara napiaran lombok buak. Oh, lombok buak secara molah-molah, wasariqatu faqta'u. Oh, dengan maling nina mama pelang imana. Niki secara lombok buak. Lagu harus terpahami berben tanda pahami para ulama. Ada yang tidak salah. Jadi tidak termudah-mudah kena misalkan harus terkembali. Namun itu kembali, apalagi malah tiang dengan keterbatasan, bukan keterbatasan. Ya kedi ilmu te. Ilmu ndak tahu. Usul fikih te ya lemah. Ilmu hadis te lemah. Nah, buta suruh misalkan kita kembali kepada Al-Quran tanpa merujuk kepada para ulama, sesat jadi itu. Makanya banyak kelompok-kelompok yang sesat karena mereka memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman mesak. Oh maraniki maksudnya, oh maraniki kenana, sehingga terjadilah tapi kesalahpahaman dalam memahami dan memanahi hadis. Kemudian napi sebab perbedaan pendapat sak kedua, sak baru niki perbedaan dalam memahami hadis. Sak kedua, perbedaan niki terjadi salah dalam perbedaan dalam menerima atau menilai hadis. Nah niki penting temasih. Jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama niki terjadi sehingga berbeda dalam menerima atau dalam menilai suatu hadis. Maksudnya marah niki. Kadang ulama niki dalam suatu pendapat yang contohkan misalkan beda penilaian dalam hadis. Berembe hukum te mengusap wajah selesai berdoa. Misalkan selesai untuk berdoa, apakah kesunahan te mengusap wajah atau selesai amin terlepas? Para ulama berselisih pendapat. Arak kena kesunahan napiaran, kesunahan te mengusap selesai te berdoa langsung mengusap wajah. Arak berbahasa ndik ente sunahan. Loh, angkanya berbeda pendapat padahal hadisnya jelas. Nah niki makanya hadisnya jelas lagu menurut ulama saya. Ulama, sebagian ulama berpendapat termasuk Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis. Al-Hafidh, sateparan Al-Hafidh niki hafal ratusan ribu hadis. Namun itu mungkin 10 doang masih kocar-kacir hafalan teh. Atau Imam Al-Hafidh An-Nawawi, Al-Hafidh As-Suyuti, hafidh besar. Nah, jadi perbedaannya dalam memahami dan menghukumi hadis niki sahih apa enggak. Misalkan
Al-Hafidz Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang lain, Imam Nawawi, berpendapat bahwasanya selesai berdoa niki disunnahkan mengusap wajah. Selesai berdoa langsung mengusap wajah. Terus bagaimana dengan hadis yang dihukumi lemah? Nah, jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya, beliau mengumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan tentang mengusap wajah selesai berdoa niki. Rata-rata lemah, tapi satu sama lain niki ia saling kuatkan. Arak syawahidna, arak bahasa tidak arak syawahid, arak penguat cak lain. Sehingga beliau mengatakan dengan banyaknya syawahid, dengan banyaknya bukti-bukti penguat, maka beliau menilai hadis niki dengan banyaknya riwayat-riwayat yang semakna. Akhirnya beliau menghukumi hadis niki hadis hasan li ghairihi. Hadis niki banyak, arak sahih li dzatihi, arak sahih li ghairihi, arak hasan li dzatihi, arak hasan li ghairihi. Nah, hasan li ghairihi niki hadis niki asalnya ia lemah, lagu berdua penguat-penguat sehingga menjadi hasan li ghairihi. Ia kuat sehingga arak lain penguatnya, bahasanya hasan li ghairihi. Ia kuat, ia hasan, ia baik, li ghairihi sehingga arak syawahid atau penguat-penguatnya. Nah, Al-Hafidz dan imam yang lain, Imam Nawawi, seperti disebutkan dalam kitab Al-Adhkar dan yang lainnya, beliau mengatakan disunnahkan. Kenapa? Karena dalilnya napiaran jelas. Nah, kemudian ulama lain mengatakan, oh lemah, hadisnya lemah, maka tidak disunnahkan. Ulama yang lain berpendapat, oh hadis niki setelah dikumpulkan, satu sama lain tidak saling menguatkan. Iluet memang hadisnya lagu ndek saling menguatkan. Nah, terus ulama kontemporer Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin memberikan pertengahan. Nabi bahasanya niki masalah ijtihadiyah, amun mele ngusap ndak terbalak dengan, amun mele ndek ngusap ndak terpaksa dengan. Nah, niki masalah ijtihadiyah karena sak niki dalilnya kuat, sak niki dalil nambe sak yakini. Maka yang tidak boleh sebagaimana Nabi pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, masailul ijtihad man amila fiha biqauli ba'dil ulama lam yunkar alaih. Bahasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, permasalahan ijtihad marak niki, masalah-masalah fikih niki, sak musab atau endek, sak ngangkat ima atau endek, sak bersedekap elek bawa pusar, elek pusar mazhab Syafi'i elek atas pusar sekedi, mazhab Hanafi elek bawa pusar, mazhab lain di atas dada nempel maksudnya dia apa di atas dada. Nah, atau pas sholat irsal lepas ima atau tersedekap. Nah, niki masalah-masalah ijtihadiyah. Bahasa Syekhul Islam, masailul ijtihad man amila fiha, saya gawe, saya laksana fiha biqauli ba'dil ulama, menurut pendapat sebagian ulama. Misalkan oh tiang ngikuti pendapat niki, oh tiang mengambil pendapat A, B, C, maka lam yungkar alaih, dendek teingkari, dendek kesalahan. Nah, mungkin arak imam yang lebih kuat yang dia ikuti. Kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, idza ra'aita ar-rajula, amun deserminan arak suput dengan ili masjid, ili musalla, ili embe, idza ra'aita ar-rajula, amun tiang pelunggu serminan suput dengan, ya'mal amal, ye gawe amalan. Misalkan oh niki mungkin dalam salat ndek nak kerasan bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Atau misalkan sak lain bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi amun tiang pelunggus namian serminan arak dengan mengamalkan sebuah amal dalam masalah fikih alladzi qad ikhtulifa fihi, yang diperselisihkan, arak perbedaan pendapat. Jadi permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Wa anta tara ghairahu, lagu itil melihat pendapat
yang berbeda, meyakini pendapat sak berbeda kancen sak serminan tu. Oh ni pas misalkan imam ni ndak baca bismillah, bu kita berkeyakinan baca bismillah niki dalam mazhab Syafi'i misalkan wajib, amun ndak baca bismillah ndak sah. Jadi dalam mazhab Syafi'i amun ndak baca bismillah solat ndak sah. Saya ingat napi karena bismillah niki dalam mazhab Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain adalah bagian dari Al-Fatihah. Berarti amun jangankan bismillah doang ndak terbaca, amun ndak baca satu ayat atau misalkan beberapa huruf dari tasydid saja niki ndak sah salat. Apalagi ndak terbaca bismillah. Nah, dalam mazhab Syafi'i bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan imam-imam yang lain. Nah, sak lain baca Fatihah lagu ndek ne keras. Nah, baca tetap baca bismillah, tetap ne baca bismillah lagu ndek ne kerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lagu sak lain lagu perlu ente ketahui kita sebagai imam, sebagai tokoh, sebagai panutan menyesuaikan kondisi makmum. Nah ini perlu ente fiqhud dakwah. Jadi makmum tu di mana paham sebatas tahunya langan penguluna, langan tuan guruna, langan ni oh mengeraskan Al-Fatihah. Buita baru termuncul di mana tebang pembukaan di narak napiaran pembukaan langsung nah, jadi harus pelan. Nah, misalkan tiyakini baca bismillah niki ndekne tekerasan. Ndekne kerasan. Nah, lagu makmum tu misalkan pahami yakine sak tekerasan, maka ya ikuti. Apalagi niki masalah ijtihadiyah. Ndak lawan misalkan langsung hal-hal yang berbeda sehingga terjadilah. Nah, jadi bahasan Imam Sufyan Ats-Tsauri amun terserminan dengan lain berbeza kanci itu ndak baik salahkan dalam masalah ijtihadiyah atau masalah khilafiyah. Wa anta tara ghairahu, dan sida niki yang pelunggu niki melihat pendapat yang lain, fala tanhahu, ndak larang yena, ndak cegah yena aluran, karena ada imam yang dia ikuti. Nah, jadi perbedaan dalam memahami hadis maka akan menimbulkan perbedaan dalam nabi hukum. Menurut pendapat niki lemah, menurut pendapat niki kuat. Nah, kemudian napiaran kadang hadisnya mereka ini sama-sama kuat. Menurut ulama niki hadisnya kuat, ulama niki kuat. Loh, ini berbeda. Nah, menurut ulama sak berbeda dari hadis niki, oh bisa jadi hadis yang kuat niki, yang sahih niki dimansuh, ya terhapus isi hadis sak lain. Mansuh niki artinya walaupun memang sahih dari sisi rawine, dari sisi sanadnya, ya kuat hadis niki, ya sahih. Lagu ndekna tamalan isi mazhab niki, saya ingat napi. Oh menurut ulama niki hadisnya ya terhapus. Arak hadis datang kemudian yang menghapus. Nah, jadi tidak sampai salah memahami dalam masalah ini. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan para imam tentang masalah-masalah niki. Contoh misalkan masalah kunut, yang sering yang sampaikan masalah kunut. Hadisnya satu, dalam penilaian berbeda. Imam Syafi'i menilai hadisnya hasan. Hadis tentang kunut subuh niki Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, Imam Malik, menilai hadis kunut niki hadis yang hasan. Sehingga mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mensunnahkan kunut subuh. Kalau Imam Hanafi menilai kunut niki mansuh. Tapi artinya memang hadisnya hasan, lagu ia terhapus isi hadis yang napiaran melarang atau tentang tidak disunnahkan kunut, sehingga mereka tidak kunut. Nah niki perbedaan dalam menilai hadis, jangan sampai tersalah paham. Oh pendapat ni denara hadisnya, makanya
seorang ulama besar, Syekh Abdul Salam Asy-Syuair, beliau bercerita arak sopo murid elek kampus berbahasa jauh guruna, oh kitab niki dek narak dalilna. Jadi kitab niki dek narak dalilna, mun terberajah kitab niki dek narak dalilna. Guruna niki, guru dari Syekh Abdul Salam Asy-Syuair, beliau mengatakan ndak kurang ajar, ndak kurang ajar elek ulama. Jadi ulama-ulama niki seolah-olah itu tuduh ulama niki kurang ajar, pinak pinak hukum tanpa dalil langan Al-Quran dan hadis. Seolah-olah itu baru terberajah hadhihi langsung mengatakan, oh ini derak dalil nih, oh ini baru misalkan selesian Rasulullah takbir bu nih, oh ini pendapat nih derak dalil nih. Jangan. Jadi hanya saja oh saya belum menemukan. Nah, jadi Nabi menyalahkan kebodohan dan kejahilan tuh. Oh, dalam masalah ini demanku baca hadis nih, demanku tahu. Ndak sampai mengatakan, wah ini dinarak dalil nih. Seolah-olah ulama ini, bodoh ulama ini pinak buku yang ngarang-ngarang. Bilangan nejuan tuh hukum kurang ajar. Lah itu doang kita yang dengan keterbatasan ilmu tuh marat tiang. Dek tebani sembarang amalan ibadah amun dia nak dalilnya, apalagi ulama jangan tulis kitab pun ngarang-ngarang dia nak dak sumbernya. Nah, jadi dek kurang ajar dan mengatakan oh ni dia nak dalil, oh ni nabiaran dia narak hadisnya, oh ni dia narak. Hanya saja itu dek mantep baca, saya enggak mungkin sebatas itu baca nabiaran Arba'in Nawawi, Bulughul Maram jilid 1. Nah, sedangkan mereka sudah menguasai semuanya. Nah, maraniki kadang keterbatasan. Nah, dalam sholat ilwe gati, mungkin dalam mulai langan takbiratul ihram, langan niat doang sampai tersalam niki terjadi perbedaan dinara. Mulai telangan berniat sudah berbeda. Niat apakah nabiaran harus mendekati takbiratul ihram atau boleh niat sebelumnya? Niki terjadi perbedaan langan awal niki. Dalam mazhab Syafi'i niat niki harus diawali disertai dengan takbir atau rukun pertama sholat, berarti berniat kenyakan tetak. Mazhab yang lain boleh kita niat sebelumnya. Kemudian mazhab dalam masalah apakah niat niki harus setentukan sholat zuhur atau boleh kita mengatakan niat yang nabiaran, misalkan niat sholat waktu ini, dia tahu lupa apakah zuhur, apakah asar, pokoknya niatnya sholat waktu yang kita kerjakan niki. Nah, niki perbedaan terjadi. Kemudian nabiaran masalah takbir, nah, kemudian bersedekap, kemudian dari Al-Fatihah, kemudian masalah ruku, iktidal, sampai tersalam niki terjadi perbedaan. Apakah dalam sujud apakah nainta harus nerenggang, apakah rapat? Yang satu mengatakan harus rapat, jumhur mengatakan harus renggang minimal sejengkal. Niki jumhur ulama mengatakan bahwasanya kaki minimal pas sujud niki renggang minimal sejengkal. Nah, mazhab yang lain mengatakan, Al-Albani rahimahullah, harus rapat. Dalam bangun dalam sujud apakah mengepalkan tangan, apakah begini, semua dijelaskan para ulama. Jadi langan awal sampai akhir terjadi perbedaan. Nah, yang perlu tiang pahamkan, edukasi tiang pelunggu senamian, ada yang tendak mudah lawan nelek kampung masing-masing. Arak guru-guru sak berbeda pendapat, ada yang terberembe terjadi penyatu antar masyarakat, sehingga tidak menyalahkan atau memprovokasi orang lain. Oh nih joan terpaham baru harus terusir, oh niki joan terpaham baru harus ditolak, harus engkahan jadi imam atau macam. Nah, niki yang kesalahan niki terjadilah kadang perbedaan dan tiang dalam baik pengajian tiang sampaikan untuk menghindari terjadinya pecah-pecah di dalam atau terjadinya pertikaian dalam masalah niki. Nah, jadi ada 5 dan baru
yang sampaikan dua sumber atau perbedaan yang terjadi dalam yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan perbedaan para ulama. Nah, jadi makin sikap tu berembe sak dengah tu ia tamalan. Embe ndek terdengah, dendek tu amalan. Atau misalkan namun terserminan dengan berbeda ndak tercegah. Makanya bahasa ulama man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Nah niki bahasa ulama. Saya ilmunya sekedik, ia molah ia gampang salaan dengan. Amun teu mara ibaratnya dengan baru belajar silat, baru belajar sejurus, lepang nyontak langsung berjurus. Nah, jadi para ulama mara bahasan man qalla ilmuhu sai ilmuna sekedi gampang nesalahan dengan. Nah, tiang pelungguh sebatas masih tengaji sekali seminggu ndak langsung imam ni wah langsung kesalahan angkatnya kul huduang baca wah dia nesah. Karena ada kadang beberapa pertanyaan ni setiap sembahyang kul huduang baca ini nesah ya tetap nebaca kul huwallahu ahad Allahu akbar ya sah, apalagi nebaca sampai akhir. Nah itu makin dengan keterbatasan ilmu tiang doang misalkan dah kata belajar di tengah ilmu tendek masih ibaratnya monanu iluan tendek tertahu kita bodoh total. Nah, jadi dia temulah salahan dengan. Nah, jadi man qalla ilmu sai sekedi ilmuna napiaran kathura inkaruhu ya gampang pesala ya gampang tapi salah dengan. Jadi amun dua ilmuin niki masalah khilafiyah sila bes tergantung keyakinan guru bes apalagi kita niki statusnya muqallid kan. Kemudian bahasan ulama salain nabiarana man lam ya'rif khilafal ulama lam yashum raihatal fiqh. Saya ndek faham perselisihan ulama dalam suatu masalah ndek tahu lam yashum raihatal fiqh dengan niki ndek ne ambuna fikih ngambuk doang dek apalagi nekeloran ngambuk doang dek. Nah, jadi amun ndek tahu perselisihan atau perbedaan pendapat ulama maka dengan niki ndek necium atau ndek nambuk ambun fikih. Nah niki masalah-masalah penting. Nah saat terakhir lah berembe bahasin kan arah bahasin ulama idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Bahasin ulama yang mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Senjata tajam. Kan ulama berbahasa amun sahih hadis ini maka inilah madhabku. Berarti ini hadisnya sahih, kemudian kita paksakan orang madhab Syafi'i, ini hadisnya sahih. Bahasa Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Amun sahih hadis ini, maka itulah madhabku. Maka inilah madhab Syafi'i. Nah, kadang kita paksakan madhab Hambali. Oh ini madhab Hambali dalam masalah ini dia salah, ini hadisnya yang sahih. Nah kembali kepada yang tadi, bisa jadi hadis niki menurut Hambali ya lemah. Atau bisa jadi hadis niki ya kuat lah, ya mansuh. Atau bisa jadi perbedaan dalam masalah istimbat. Apakah misalkan contoh antara Syafi'i dengan Hanafi Hambali dalam apakah ketika ada perbedaan mendahulukan hadis ahad atau qiyas? Ada yang mengatakan oh hadis ahad didahulukan daripada qiyas, ada yang mengatakan oh qiyas daripada hadis ahad, ada yang mengatakan al-istihsan, kemudian maslahah mursalah atau masalah urf dan seterusnya niki. Jadi bukan tidak mengamalkan hadis, tapi hadisnya bisa jadi menurut mereka lemah. Atau marabasin Imam Nawawi yang bisa menerapkan idza sahal hadis fahuwa madhhabi ini adalah para ulama. Kita yang marabasin Imam Nawawi ini yang menerapkan ini ulama yang bisa istimbat, oh ini tauna hadis niki lemah, tauna cacat-cacat rawina sehingga mereka menggunakan. Adapun itu muqallid ya, maka mengikuti imam atau mengikuti guru yang kita yakini. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar atau dalam ulama-ulama yang lain
menulis sebuah kitab yang menjelaskan tentang perkataan ulama tentang idza shahal hadis bahwa madhabi. Ya, kurang lebih masih banyak sebenarnya. Nah, kurang lebih sebagai edukasi, ada yang insaf, ada yang adil, ada yang toleransi dalam bermadhab, dalam beragama, sehingga tidak menimbulkan, jangan sampai terjadi oh ini jamaah nih, oh ini jamaah nih. Nah, akhirnya terjadi oh ini kalau ini tahun ngaji beda nih tahun ngaji. Nah, perlu penjelasan oh niki masalah khilafiyah. Jadi tidak sampai akhirnya gara-gara beda jamaah, beda majelis bu, saling kucilkan. Oh ini mazhab majelis nih bedaan sekali. Oh ini akhirnya terjadi cekcok, padahal masalah niki masalah sampun selesai di zaman para sahabat sudah. Nah, malah niki. Jadi tidak baik saling dengki, saling hasad, saling memusuhi karena beda-beda majelis atau beda. Ia perlu mengedukasi seorang guru, mengedukasi muridnya. Ada tidak benci pendapat lain, ada tidak benci jamaah lain, nah, atau menyesatkan sehingga terjadi perbedaan. Jadi ulama niki diisi oleh imam-imam jabal, ulama-ulama yang keilmuan mereka niki tidak bisa tertandingi sampai zaman niki. Tepete sekelas Imam Nawawi di Nara, tepete sekelas Al-Hafidh Ibnu Hajar, terkumpulan 100 ulama kontemporer di Nabau sinaja tandingi keilmuan mereka. Al-Hafidh Ibnu Hajar pengarang Bulughul Maram, Al-Hafidh Asyuti jadi itu makin dengan keterbatasan cukup terbaca, jelaskan, jangan sampai membuat keributan. Jadi ya yang nasihati untuk seluruh jamaah pengajian ada yang berlapang dada, bertoleransi dalam memahami permasalahan fikih.